kita sudah sampai di Wahyu pasalnya yang ke-7 ya. Oke. Wahyu pasalnya yang ke-7. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau saudara dapat, kita baca silih berganti. Saya mulai ayat 1, jemaat sekalian ayat 2, demikian sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Dia membawa materai Allah yang hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulun 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka bersujud di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, ke matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Oke, baik, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu dan minta Pak Oman demi kita dalam doa. Silakan. Amin. Oke, baik, kita lihat sekarang masih di isian kita yang sudah dibagikan minggu lalu, dan saya harap masih pegang semuanya karena saya lihat kelebihannya udah hilang juga gitu. Tapi ada yang ya, tapi bullyingnya nggak ada. Hilang juga ya. Oke, kita sudah sampai di
poin yang kedua ya. 2C kita sudah selesai karena kita melihat ada malaikat di situ di ayat 1 dan 2 bahwa malaikat-malaikat ini rupanya adalah pelayan-pelayan. Mereka adalah roh-roh yang melayani. Demikian adalah firman Tuhan. Mereka adalah roh yang melayani dan mereka punya banyak tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan ternyata ada malaikat yang dikasih tanggung jawab untuk menahan angin, gitu ya. Dan angin adalah sesuatu yang bisa sangat baik bagi manusia, tapi bisa juga sangat destruktif. Ya, ya sekali lagi pernah kita ada singgung sedikit minggu lalu bahwa di Indonesia kita jarang merasakan angin yang destruktif ya, tetapi di daerah-daerah tertentu ada yang namanya tornado, yang namanya hurricane, itu sangat-sangat parah sekali gitu ya. Dan rumah bisa diangkat dan segala macam semua. Jadi angin ya di sini angin bisa sangat parah sekali di sini. Dan kita lihat ternyata ada lagi seorang malaikat yang lain, yang kedua di situ. Ada seorang lain dan dia membawa meterai Allah yang hidup, katanya di sini ya. Dan dia menyuruh keempat malaikat untuk jangan melakukan perusakan mereka dulu ya, sampai malaikat meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka ya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa sekali. Kita lihat poin nomor 3 di sini dalam mission kita berkaitan dengan meterai atau tanda. Ada beberapa perbandingan dalam Alkitab. Oke. Pertama, di zaman Yeskiel ada malaikat yang memberi tanda. Coba kita lihat Yeskiel 9 ayat yang keempat di sini. Yeskiel 9 ayatnya yang keempat. Dan kita harus ingat dulu siapa itu Yeskiel ya. Yeskiel adalah seorang buangan di Babel. Jadi pembuangan waktu itu Israel itu beberapa kali dibuang ya dalam garis zaman. Tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar datang ke Yerusalem ya. Kemudian dia menawan. Yang ditawan ini waktu itu adalah pembesar-pembesar ya, bangsawan-bangsawan, anak-anak bangsawan gitu. Tujuannya supaya mereka ditawan itu kayak menjadi semacam apa orang bilang hostage ya, apa ya istilahnya, sandera, iya kayak sandera gitu, supaya Israel tidak memberontak karena anak-anak mereka yang hebat-hebat kan semua disandera gitu di Babel ya. Jadi termasuk yang ditawan di sini adalah tadi katakan Daniel diambil di sini ya. Nah kemudian habis itu siapa lagi ya? Nah tahun 597 dan ceritanya walaupun akhirnya ini disandera, mereka disandera, tapi Israel memberontak juga gitu. Israel tetap memberontak. Dan Israel tetap memberontak, akhirnya Nebukadnezar datang lagi dan mengalahkan Yerusalem lagi ya. Kali ini yang ditawan lebih banyak lagi, jadi dibawa paksa ya. Termasuk adalah Yeskiel ya, jadi Yeskiel itu adalah tawanan ya, orang buangan ya. Nah, waktu dia menulis kitab Yeskiel dia sudah ada di tempat buangan, tapi di Yerusalem masih ada orang, jadi masih ada orang sampai tahun nanti 586 baru Yerusalem dihancurkan. Yerusalem dihancurkan. Ya, jadi ingat kalau sebelum Masehi itu kita hitung mundur ya. Jadi angkanya makin besar berarti makin awal. Angkanya makin kecil berarti makin belakang. Ya, dan waktu Yeskiel dibuang ke daerah Babel sana, tapi dia mendapatkan penglihatan tentang apa yang akan terjadi di Yerusalem. Dan ini salah satu yang dia lihat di sini di pasal 9 di sini ya. Pasal 9 ayat 1, kita baca dari ayat 1 deh. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalani hukuman atas kota ini. Kota ini maksudnya siapa? Kota Yerusalem. Jadi dia ada di buangan, dia bukan di Yerusalem lagi. Jadi karena umat Tuhan sudah terbagi, sebagian dibuang, sebagian masih di Yerusalem. Nah, untuk melayani yang di Yerusalem ada nabi Tuhan di situ. Siapa namanya?
nabi Tuhan yang melayani di Yerusalemnya, Yeremia, gitu ya. Sedangkan untuk yang dibuang, yang melayani adalah si Yehezkiel. Ada Yehezkiel di situ. Ya, jadi Tuhan bangkitkan Yehezkiel untuk orang buangan, plus ada Daniel juga, tapi Daniel di pemerintahan. Ya, Daniel itu lebih untuk kesaksian kepada orang Babelnya sebenarnya. Ya, sedangkan Yehezkiel kesaksian kepada orang-orang yang Israel yang buangannya. Ya. Nah di Yerusalem sendiri ada Yeremia di situ. Jadi mereka punya pelayanan di sini. Nah, jadi Yehezkiel dikasih lihat di sini. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, ayat 1, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat satu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Jadi ada 6 orang laki-laki ini sebenarnya malaikat yang pada situ kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas amal pintu bait suci. Dan ini yang saya pernah singgung di khotbah juga, di mana kemuliaan Tuhan yang sebenarnya menaungi bait sucinya itu sudah mulai diangkat oleh Tuhan. Dan kalau kemuliaan Tuhan tidak diangkat, tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan bait suci itu. Orang manusia masuk aja masih mati kok. Tapi Tuhan sudah mengizinkan bait sucinya dihancurkan. Makanya kemuliaan Tuhan diangkat di sini. Kata sama pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, jadi dikatakan si malaikat ini harus menulis suatu huruf di situ pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan sana. Jadi orang yang berkeluh kesah karena perbuatan keji di suatu kota itu adalah pasti orang-orang benar di situ. Ya. Sama seperti Lot berkeluh kesah ketika dia tinggal di Sodom. Gitu, ya. Jadi memang kita sebagai orang percaya, kita tinggal di dunia yang makin lama makin jahat. Ya. Tapi ada perbedaan apakah kita turut selam dan menikmati kejahatan itu atau kita berkeluh kesah atas kejahatan itu. Ya. Kita melihat di sekeliling kita, misalnya ada macam-macam. Ya, ada misalnya di sekeliling kita ada korupsi. Di tempat kita kerja ada korupsi, misalnya, gitu kan? Di perusahaan kita ada korupsi, lain sebagainya. Nah, ya kita susah menghentikan itu. Mungkin Anda di swasta atau ada di PNS, ya sama-sama ada korupsinya, mau di swasta mau di PNS gitu. Tapi apakah Anda malah senang aji mumpung gitu kan? Ya udah ikut aja senang gitu. Atau Anda berkeluh kesah gitu loh, maksudnya aduh. Ya, jadi berat gitu, kita mau melawannya, tapi kita juga kena kena sikat tentunya kan. Kalau kita misalnya teman-teman kita korupsi, semua kita korupsi, kita pasti kena sikat ini. Jadi kita jadi susah hati, jadi hati kita tidak ingin dan tidak mau, jadi kita berkeluh kesah atas ini. Kan? Atau hal-hal lain lagi, misalnya pornografi ada di mana-mana. Kan? Pornografi ada di mana-mana, baik di dunia nyata, jalan-jalan sekeliling kita, poster-poster, ataupun di dunia maya, di internet dan sebagainya, ataupun di film-film. Tetapi apakah kita ikut menyelam di dalamnya atau kita berkeluh kesah? Maksudnya kita Tuhan, ya, kenapa begini? Dan ini menjadi sesuatu yang ini. Nah, ciri khas orang benar adalah tentu dia tidak senang dengan dosa. Dia sadar bahwa dia hidup di dunia yang memang sudah kacau gitu ya, tapi dia berkeluh kesah atas segala kejahatan di sini. Dan malaikat disuruh tulis huruf apa? Huruf T. Nah, sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu nggak ada huruf T ya. Nah, yang disebut di sini dalam bahasa asli adalah huruf Tau. Memang huruf Tau kalau di Indonesia kan jadi huruf T sih, gitu ya. Tapi Tau ya, Tau. Ini Pak, ya, tulisannya Tau, huruf Tau. Atau kadang-kadang disebut juga Tav. Yang tergantung Tau atau Tav, gitu ya. Ini kalau di bahasa Ibrani itu tulisnya begini. Bentuknya seperti ini. Nah, bagi yang pernah belajar Ibrani sedikit, ini yang hurufnya seperti ini, huruf Tau. Jadi memang teksnya itu bicara seperti itu. Kita lihat di
Itu isian kita di 3A. Ada malaikat yang memberi tanda huruf tau dalam bahasa Ibrani. Itu ada artinya, Pak. Ada artinya atau tidak gitu ya? Kenapa huruf ini gitu ya? Ya, saya belum pernah membaca ada penjelasan yang bagaimana sih, gitu ya. Kenapa Tuhan suruh pakai huruf ini? Karena dalam bahasa Ibrani ada 22 huruf, yaitu dari alef ya, yang pertama sampai tau yang terakhir. Ada 22 huruf. Jadi Tuhan suruh pakai huruf tau. Nah, jadi ya mungkin suatu tanda gitu ya. Ada yang berkata apakah ini singkatan dari misalnya Torah kan ini pakai ini juga ya. Torah maksudnya jadi ada hukum Tuhan pada diri mereka oleh sebab itu. Ya kita tidak tahu pasti. Tapi ini suatu paralel karena apa? Karena nomor satu letaknya sama di dahi, sama dengan yang di Wahyu tadi, Wahyu pasal 7 kita lihat mereka juga dimeteraikan di dahi. Kemudian fungsi dari meterai ini adalah untuk menghindarkan mereka dari penghakiman. Karena kalau kita baca di ayat yang kelima, masih di Hezkiel 9 ayat 5, dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang mulai kota itu dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, turunan-turunan dan darah-darah, anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tapi semua orang yang ditandai dengan huruf T, itu huruf tau maksudnya, jangan singgung. Jadi rupanya huruf tau ini ada suatu meterai, suatu tanda di kepala orang-orang pada zaman itu yang orang yang Tuhan kecualikan dari penghukuman lah misalnya, gitu ya. Dan dengan presiden seperti ini, kalau kita kembali lagi ke Wahyu pasal yang ke-7, jadi ini mirip rupanya. Ya, Wahyu pasal 7 ini mirip, di mana Tuhan di masa tribulasi akan mencurahkan murkanya yang luar biasa, tetapi Tuhan tetap melindungi orang-orang miliknya. Oke, kemudian ada padanan apa lagi? Padanan B, kita lihat di sini. Di zaman perjanjian baru, ya, orang-orang percaya dimeteraikan oleh apa hari ini? Oleh Roh Kudus. Ya, dengan Roh Kudus itu isinya kita. Kita bisa lihat itu di 2 Korintus 1 ayat 2, Efesus 1 ayat 13, Efesus 4 ayat 30. Efesus 1 ayat 13 kan sudah sering kita baca ya. Jadi kita coba dibuka yang satu saja, 2 Korintus 1 ayat 22. Untuk menyatakan bahwa bukan hanya satu ayat yang mengajarkan ini, tapi sebenarnya beberapa ayat. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-22. Oke. Dan apa yang dikatakan situ? Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, gitu ya. Oke, jadi kita lihat lagi, ya. Nah, kalau kita orang percaya hari ini, meterai ini taruh di mana kalau gitu? Di hati kan? Dan Roh Kudus di dalam hati. Jadi kalau yang huruf tau itu tadi di dahi, kalau di sekarang zaman perjanjian baru Roh Kudus masuk ke dalam hati, berarti meterainya dalam hati. Nah, di zaman tribulasi apa? Poin 3C. Ternyata pada zaman tribulasi ada juga orang-orang percaya yang akan dimeteraikan pada dahi mereka. Ya. Dimeteraikan pada dahi mereka. Ya. Nah, ini sekaligus adalah indikasi lain bahwa zaman perjanjian baru sudah selesai. Nah, ini sudah masuk ke zaman yang baru lagi, gitu ya. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, kalau misalnya kita belum diangkat, jadi masih zaman gereja. Misalnya orang zaman gereja masuk ke dalam tribulasi, misalnya ya kita imajinasikan saja. Maka mestinya kita nggak perlu dimeteraikan lagi, ya kan? Karena kita sudah punya meterai Roh Kudus, gitu. Kita sudah punya meterai Roh Kudus dalam hati kita, untuk apa kita dimeteraikan lagi? Nah, tetapi ini adalah indikasi lain bahwa ini memang zaman gereja sudah selesai, dan orang-orang yang tadinya dimeteraikan Roh Kudus di zaman gereja itu sudah diangkat semuanya, sehingga yang baru ini adalah orang-orang yang akan menjadi percaya setelah rapture. Ya, setelah rapture, jadi mereka belum mendapatkan Roh Kudus masuk dalam hati. Karena ingat,
pelayanan itu kan baru dimulai setelah Yesus mati dan disalib dan bangkit kembali, karena Yesus bilang kalau aku belum pergi, Roh Kudus belum datang. Jadi setelah Yesus pergi baru Roh Kudus datang. Nah, Roh Kudus datang dalam pengertian apa gitu? Kan Roh Kudus sudah ada di dunia sebenarnya. Emangnya waktu Yesus ada di bumi ini nggak ada Roh Kudus? Jelas ada. Waktu Yesus dibaptis saja Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Merpati kepada dirinya. Gitu. Dan di dalam perjanjian lama Roh Kudus kan bekerja. Gitu. Roh Kudus hinggap ke Saul, ke Daud. Roh Kudus menyertai Yosua dan Musa dan sebagainya. Jadi Roh Kudus jelas ada di dunia. Tapi dalam pengertian apa Yesus berkata, kalau aku pergi aku akan mengirim penghibur, aku akan mengirim Roh Kudus, aku akan mengirim. Jadi maksudnya ada suatu pelayanan khusus di situ. Itu pelayanan dia masuk ke dalam hati orang percaya, melahir barukan orang tersebut. Ya, dan itu yang kemudian setelah rapture nggak ada lagi itu, nggak ada lagi pelayanan itu. Tapi Roh Kudus ada nggak? Roh Kudus ada. Gitu. Tapi kembali seperti sebelum hari Pentakosta, ya, sebelum Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk pelayanan yang spesial itu, gitu. Oke, jadi memeteraikan ya. Jadi mereka perlu dimeteraikan untuk menandakan mereka milik Tuhan. Nah, meterainya bentuknya apa? Kita tidak dikasih tahu persis di pasal 7, tapi coba kita bandingkan dengan pasal 14 ayat 1 di sini. Oke, Wahyu 14 ayat 1 dikatakan di situ. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dia 144.000 orang. Oke, 144.000 orang ini tadi kita baca di pasal 7 itu kan. Yang dimeteraikan jumlahnya 144.000 orang. Dan katanya apa? Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Di dahi mereka tertulis namanya, nama Yesus dan nama bapaknya. Jadi sedangkan di pasal 7 dikatakan dimeteraikan di dahinya. Di pasal 14 dikatakan di dahinya tertulis nama dia dan nama bapaknya. Jadi kita bisa berasumsi meterai itu dalam bentuk nama Yesus Kristus. Nama Yesus dan nama bapaknya. Gitu ya. Jadi ini adalah meterai. Ya, meterai. Dan ini yang akan ditiru oleh iblis. Nanti kita akan lihat, ingat iblis itu paling suka niru Tuhan. Tiru Tuhan. Jadi Tuhan bikin apa dia tiru. Gitu ya. Tuhan menyuruh mempersembahkan domba, ya iblis tiru juga. Tuhan suruh bikin kemah suci, bait suci, iblis tiru juga. Ada banyak kuil-kuil di dunia. Tuhan kasih firman dalam bentuk kitab, iblis tiru juga. Dan ketika Tuhan di masa tribulasi memeteraikan orang percaya di dahi mereka dengan nama Yesus, nama bapaknya, iblis akan tiru nanti di pertengahan tribulasi dia harus. Sekarang kita intip sebentar di Wahyu 13. Wahyu 13 ayatnya yang ke 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak ada orang yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu. Jadi Tuhan kasih nama Tuhan di dahi orang-orang yang milik Tuhan. Iblis juga mau nama dia muncul di dahi orang-orang yang menjadi pengikut dia. Jadi dia kerjanya niru Tuhan terus. Oke, kembali lagi ke Wahyu pasal 7 di sini. Kembali lagi ke Wahyu pasal 7 ya. Dan kita lihat di poin nomor 4 kita. Jumlah yang akan dimeteraikan adalah 144.000. 144.000. Mereka adalah orang-orang Israel. Jadi siapa mereka? Banyak orang bertanya, siapa sih mereka? Ya sebenarnya nggak sulit untuk mengetahui siapa mereka kalau kita terima apa yang Wahyu katakan dengan apa adanya gitu. Ya, menjadi bingung kalau kita mulai berpikir mungkin ini kode untuk apa? Mungkin ya kalau kamu sudah mikir ini kode ya jadi bingung lah. Ya kan? Tapi kalau kita terima apa adanya, ya mudah. Siapa mereka? Mereka adalah orang Israel di zaman tribulasi. Ya, bahkan dikasih tahu dari suku mana saja, 12.000. Ya kalau kita terima apa adanya ya simple, begitu aja. Berarti ini adalah orang-orang Israel yang percaya pada Tuhan. Jadi kayak semacam apa ya?
tuaian awal sebelum nanti sampai ke akhir tribulasi itu Israel akan sepenuhnya berbalik kepada Tuhan. Ya, minimal mayoritas mereka secara nasional. Oke, A, mereka adalah orang-orang Israel nyata dari asal mereka, yaitu 12 suku Israel, ya, 12 suku Israel. Dan kita tahu dari mana? Ya karena teks berkata begitu. Teks berkata mereka adalah orang Israel. Perhatikan di ayat yang keempat, ya, dari semua suku keturunan Israel. Kemudian 12 sukunya disebut lagi, ya, Yehuda, Ruben, Gad, dan lain sebagainya. Satu persatu disebut di situ. Jadi mereka bukanlah orang-orang percaya PB. Jadi ada sebagian penafsir yang berkata, oh maksudnya 144.000 orang ini adalah gereja. Maksudnya adalah gereja. Jadi ini salah satu penafsiran. Oh maksudnya gereja. Dan biasanya ini dipegang oleh orang amilenium. Karena orang amilenium percaya bahwa apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini sekarang sedang terjadi gitu. Maksudnya sekarang ini sedang kerajaan 1000 tahun. Dengan segala hal yang aneh-aneh yang terjadi ini, sekarang ini sedang terjadi. Jadi mereka semua ditafsirkan, oh ini cuma figuratif, ini cuma ini. Jadi 144.000 orang ini adalah gereja katanya. Gereja, jadi dimeteraikan di dahi juga itu figuratif, maksudnya kita dijadikan milik Tuhan. Nah kita bilang tidak, ya. Ini tidak cocok dengan gereja karena satu disebut Israel, nomor dua bukan Israel saja, bahkan 12 sukunya disebut. Kalau ini adalah gereja, maka kita perlu bertanya, kamu masuk suku mana? Ya, gereja kamu suku mana punya? Kita bukan bicara suku Batak, suku Nia, suku Tionghoa, ini suku Israel. Begitu. Kamu Yehuda atau Ruben atau apa? Begitu. Kan nggak ada padanannya. Begitu. Jadi nggak masuk di situ. Atau bukan juga orang saksi Yehova. Saksi Yehova di sini dalam pengertian bidat yang kita kenal dengan menara pengawal itu ya. Karena saya agak malas sebut mereka saksi Yehova, walaupun mereka lebih dikenal sebagai saksi Yehova. Karena saksi Yehova, kalau kita pun saksi Yehova yang sejati sebenarnya, saksi bagi Tuhan gitu kan sebenarnya. Gitu, ya. Jadi saya sering sebut mereka menara pengawal atau Russellisme, karena pendiri mereka itu Charles Taze Russell. Ya. Tapi mereka mengajarkan si Russellisme ini. Ya, pertama mereka mengajarkan bahwa 144.000 orang ini adalah pengikut mereka. Jadi mereka lah ini, dan mereka mengajarkan yang masuk surga itu cuma 144.000 orang. Jadi ini cuma mereka ini yang masuk surga. Nah ini penjelasan ini masuk akal waktu mereka masih kecil, karena jumlah mereka masih sedikit gitu kan. Oh inilah hanya 144.000 orang. Lama-kelamaan menara pengawal kan makin gede juga. Akhirnya di seluruh dunia mereka ada banyak di mana-mana. Jumlah mereka udah jutaan. Jadi udah lebih dari 144.000 gitu. Jadi mereka mulai bingung ngejelasinnya gitu kan. Katanya 144.000 kalian ini sudah lebih dari 144.000. Akhirnya mereka ubah doktrin mereka. Jadi mereka bilang gini, 144.000 orang ini yang awalnya mereka yang bakal masuk surga. Kemudian sisanya kalau sekarang itu bukan masuk surga lagi, tapi sisanya itu akan masuk langit baru, bumi baru. Jadi mereka membedakan antara surga dengan langit baru, bumi baru. Ya. Jadi menurut mereka kalau kamu sekarang masuk ke grup mereka, itu memang akan selamat, tapi bukan masuk surga lagi. Karena masuk surga sudah habis kuotanya, gitu rasanya. Kayak kuota haji aja gitu ya. Masuk surga udah habis kuotanya. 144.000. Jadi sekarang yang ikut mereka itu nanti paling masuk ke langit baru, bumi baru. Ya, tapi kita bilang ini juga kacau. Kenapa? Ya, apa hubungannya menara pengawal atau Russellisme ini dengan Israel dan dengan 12 suku Israel? Nggak ada hubungannya. Oke. Poin B. Ya. Tidak berarti hanya 144.000 orang ini yang dimeteraikan selama 7 tahun. Ya, jadi yang dimeteraikan kan 144.000 orang, kita lihat di sini kan. Pertanyaan kita adalah apakah selama 7 tahun tribulasi ini yang dimeteraikan cuma mereka saja atau yang lain ada juga yang dimeteraikan? Nah, dan kita percaya yang lain akan ada yang dimeteraikan juga. Jadi bukan hanya 144.000 orang yang akan dimeteraikan, tapi 144.000 orang ini disebut di sini karena mereka yang awal. Ya, mereka yang awal. Jadi mereka dimeteraikan. Ya, nanti kita percaya bahwa sambil nanti yang lain, orang-orang lain akan bertobat dan percaya,
mereka akan dimeteraikan juga. Nah, Di antara 144.000 ini mengapa tidak ada yang dimakaikan dari suku Dan? nah, ini yang sering ditanya. Karena saya lagi tunggu siapa yang tanya. Biasanya Pak Darto suka nanya, Pak Darto nggak ada tanya. Oke, kenapa tidak ada suku Dan? Ini kan? Ya, suku Dan tidak ada, benar. Dan suku Dan itu, Anda bilang, kok suku Dan bisa hilang tapi kok tetap 12? Karena ada suku Manasye di situ. Jadi ingat nggak 12 suku Israel? Nah, 12 suku Israel itu kan dari Ruben nomor 1 ya, sampai paling kecil kan Benyamin. Lalu ada satu suku Yusuf itu sering dipecah dua. Yusuf itu jadi Manasye dan Efraim. Nah, akhirnya sepertinya suku Dan punya tempat ini kok jadi hilang dan diambil oleh suku Manasye di situ. Tapi yang lucunya lagi, kenapa suku Yusuf disebut bukan Efraim di situ? Biasanya kalau sudah pecah Manasye itu Manasye dan Efraim. Ya. Kalau Manasye dan Yusuf jadi agak lucu. Ya. Tapi ya, Tuhan punya alasannya kenapa dia berbuat seperti ini. Ya. Dan suku Dan kenapa nggak masuk di sini? Yang ada banyak. Ya, sebenarnya sih jawaban sebenarnya adalah kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu kenapa suku Dan tidak masuk di sini. Itu jawaban paling gampang dan paling benar sih sebenarnya. Ya. Tapi ada banyak orang mencoba untuk mencari-cari alasan. Apakah karena suku Dan adalah salah satu suku yang paling pertama jatuh ke dalam penyembahan berhala. Karena memang dalam sejarah seperti itu. Kalau kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim, suku Dan yang salah satu yang paling awal jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan itu dipakai orang juga untuk menjelaskan kenapa Efraim nggak disebut, tapi malah munculnya Yusuf di situ. Karena Efraim juga yang bertanggung jawab untuk membawa kerajaan utara itu menyimpang dari Tuhan karena Yerobeam, masih ingat itu, ya, dan sebagainya. Jadi ya itu alasan-alasan yang mungkin gitu ya. Tapi ya kenapa persisnya ya kita nggak tahu. Ya kenapa persisnya ya itu harus tanya Tuhan nanti. Cuman itu penjelasan-penjelasan yang mungkin diberikan lah, misalnya seperti itu ya. Oke, pertanyaan bagus sekali. Oke, kembali ke poin kita 4B, tidak berarti hanya 144.000 orang ini yang dimeteraikan selama 7 tahun atau bahwa hanya mereka yang selamat. Ya. Di 14 ayat 4, ya, kembali kita baca Wahyu 14 ayat 4, mereka adalah disebut di situ apa? Kita baca ya Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Nah, sini. Jadi isian kita adalah mereka adalah korban sulung. Mereka adalah korban sulung. Artinya orang-orang yang pertama percaya di masa tribulasi. Jadi makanya saya bilang tadi, kenapa ada penekanan kepada 144.000 orang ini? Karena mereka adalah yang pertama menjadi percaya. Dan karena mereka pertama menjadi percaya, Tuhan pakai mereka menjadi semacam saksi-saksi bagi Dia, gitu ya, menjadi kayak semacam tiang penopang kebenaran bisa jadi pada zaman itu. Dan melalui mereka lah nanti orang-orang lain menjadi percaya juga. Oke, baik, itu adalah 144.000 orang dari suku Israel. Sekarang kita masuk poin nomor 5. Nah, kita lihat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi tadi belum nyala ya? Udah Pak, Baterainya. Ini bukan punya Cio ya? Bukan Pak, punya saya. Si Cio lagi Tugas lain. Tugasnya Cio. Oke ya. Poin nomor 5. Kemudian setelah itu Yohanes juga melihat kelompok lain. Kali ini bukan dari Israel tetapi non Israel. Itu kita lihat dari ayat 9. Ini sangat jelas sekali di ayat 9 ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Dan ini mempertegas bahwa yang tadi 144.000 orang ini memang Israel asli gitu. Karena dikontraskan dengan ayat 9 yang dari segala suku bangsa yang lain. Gitu. Jadi ada kontras gitu kan. Yang Israel, yang dari segala suku bangsa ada lagi kelompok tersendiri. Gitu.
Makanya dia bilang kan, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berarti ya mungkin termasuk orang Indonesia, kan? Dengan berbagai sukunya kita di sini. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, kan? Jadi penglihatan ini, penglihatan mereka sudah menang, sudah lewat dari tribulasi. Makanya kita lihat di poin A. Jadi ini adalah orang-orang yang diselamatkan dari non Israel. A, bahwa mereka memakai jubah putih, ya, dan memegang daun palem mengindikasikan bahwa Yohanes melihat kondisi akhir mereka, bukan di tengah-tengah tribulation. Ya, jadi Yohanes dikasih lihat akhirnya mereka itu akan seperti apa, yaitu menang bersama dengan Tuhan dan berhiaskan jubah putih, ya, dan memegang daun palem dan sebagainya. Ya. Pak, Ya. ada signifikansinya daun palem itu apa ya? Maksudnya kan kalau kita lihat di perjanjian lama atau perjanjian baru itu kan signifikannya dengan bangsa Israel ya. Daun palem itu adanya di mungkin banyaknya di Timur Tengah atau gimana? Nah, maksudnya kenapa di surga pun ada daun palem juga? Ya, bagus juga. Ya, ini belum tentu di ini ya. Ya, maksudnya begini. Daun palem ini signifikansinya itu kayak untuk merayakan sesuatu atau menyambut sesuatu, gitu ya. Jadi kalau kita masih ingat waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia disambut dengan apa? Dengan daun palem dan sebagainya, gitu ya. Jadi memang sering daun palem kita lihat dipakai untuk kayak merayakan sesuatu atau menyambut sesuatu, gitu. Jadi sepertinya signifikansinya itu sih ya, kalau kita lihat di sini, bahwa mereka merayakan ini mereka, gitu ya, merayakan Yesus Kristus di sini ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini B, bahwa mereka dibedakan dari ke-24 tua-tua. Jadi mereka tidak sama dengan kelompok 24 tua-tua itu, karena perhatikan di ayat yang ke-11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di depan tahta itu menyembah Allah sambil berkata, ya, sambil berkata begitu. Dan jadi kelompok ini beda dengan kelompok tua-tua ini. Sedangkan kita masih ingat nggak, tua-tua ini sudah kita identifikasikan sebagai siapa? Tua-tua ini kan perwakilan dari orang percaya perjanjian baru, ya. Perwakilan dari orang-orang percaya perjanjian baru. Jadi berarti yang pakai jubah putih ini yang banyak ini bukan. Jadi makanya dalam poin B di situ, bahwa mereka dibedakan dari ke-24 tua-tua, berarti mereka bukanlah bagian dari orang-orang percaya PB atau zaman gereja. Karena orang percaya PB atau zaman gereja itu sudah diangkat duluan, gitu ya. Sehingga poin C, mereka adalah orang-orang yang mati martir pada saat kesusahan besar. Jadi mereka adalah orang-orang percaya zaman tribulasi. Orang percaya zaman tribulasi yang akan mengalami penganiayaan dan menang, dan mereka menjadi martir. Dan itu terlihat dari ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 13 berkata, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Jadi jelas, mereka berasal dari masa tribulasi. Mereka keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya. Ini mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Sini. Oke, D. Ayat 15 sampai 16 pastilah merupakan penghiburan yang amat indah bagi orang-orang percaya yang sedang menderita di saat 7 tahun kesusahan. Dan walaupun Yohanes dikasih lihat kondisi akhir mereka, namun kita bisa membayangkan waktu mengalami 7 tahun kesusahan itu pasti sangat berat sekali rasanya. Dan Alkitab kita ini akan ada tersedia juga pada zaman itu, dan orang-orang percaya di zaman tribulasi akan banyak membaca Alkitab, terutama kitab Wahyu. Karena
langsung berkaitan dengan kondisi mereka pada saat ini. Ya, dan mereka akan membaca ayat-ayat seperti yang 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya dalam mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Jadi ketika mereka sedang kesusahan, sedang kelaparan, sedang dianiaya, mereka bisa melihat. Jadi Tuhan sudah kasih lihat ujungnya seperti apa bagi mereka. Ini suatu penghiburan yang luar biasa. Ya. Dan terakhir, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mereka akan dituntun kepada mata air kehidupan, yang hidup. Seperti yang Yesus janjikan kepada perempuan Samaria, kalau kamu minta dariku, aku akan memberikan kepadamu air yang hidup, yang kalau orang meminumnya tidak akan haus lagi. Dan ini janji yang luar biasa bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, baik di zaman sekarang maupun di zaman tribulasi nanti. Tapi daripada tunggu-tunggu ke zaman tribulasi, lebih baik percaya sekarang. Amin, saudara. Ya. Ya, jadi belum tentu Anda punya kesempatan, ya, karena Tuhan berkata, hari ini adalah hari aku berkenan, ya, dan besok belum tentu ada kesempatan. Oke, ada pertanyaan? Pas kita jamnya juga, sebelum tanya. Ini kita akan masuk ke pasal yang ke-8 untuk minggu depan. Oke, baik, kita akan tutup dalam doa. Dan saya minta Pak Siregar untuk kita.